warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tulisan artikel, karakteristik artikel, dan juga fungsi dari artikel. Just do it! Purba, kali ini saya akan menjelaskan tulisan artikel. Nah, apa sih sebenarnya tulisan artikel itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisan itu berartikan hasil menulis atau cara menulis, karangan dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya, dan juga buku-buku atau karya-karya tulis dan lain-lain. Nah, menulis itu sendiri merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain menggunakan bahasa tulisan sebagai alat atau media perantaranya. Nah, untuk artikel itu sendiri berartikan adalah karangan yang bersifat fakta dan secara lengkap yang dipublikasikan melalui koran, majalah, dan juga buletin buku. Nah, artikel itu sendiri memiliki tujuan untuk menyampaikan gagasan dan juga fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, serta menghibur. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menurut KBBI, artikel dapat didefinisikan sebagai karya tulis lengkap dan majalah, surat kabar, dan juga sebagainya. Karya tulis bersifat umum dan juga bersifat opini. Nah, untuk penulis artikel itu sendiri mempunyai definisi orang atau individu yang bertindak dalam pengarangan sebuah tulisan, penggabungan beberapa kata menjadi kalimat yang menarik dan enak untuk dibaca, sehingga pembaca dapat mengetahui apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Nah, penulis yang terkenal yang bisa kita lihat pada saat sekarang ini seperti Terelie dan juga Andrea Hirata. Pasti kalian tahu. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberitahu pengertian artikel menurut para ahli. Ada seorang penulis bernama Sumandiria mengemukakan pendapatnya. Menurutnya, artikel adalah sebuah karya tulis lepas yang berisikan sebuah opini yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan pembaca. Nah, menurut Kamus di Amerika juga, artikel merupakan bagian dari tulisan non-fiksi dengan bentuk yang bebas. Menurut Kamus di Inggris juga, artikel juga merupakan tulisan lengkap di dalam surat kabar, majalah, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan pembaca. Nah, menurut Kamus di Amerika juga, artikel merupakan bagian dari tulisan non-fiksi dengan bentuk yang bebas. Menurut Kamus di Inggris juga, artikel merupakan you want him. Menurut Kamus di Inggris, artikel juga merupakan tulisan lengkap di dalam surat kabar, majalah, dan juga media cetak lainnya. Mungkin sampai situ saja saya menjelaskan tentang tulisan artikel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya Mutia. Di sini saya akan menjelaskan fungsi artikel. Beberapa fungsi artikel. Yang pertama, sebagai saran untuk menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai saran publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Yang ketiga, untuk menambah dan meningkatkan wawasan. Yang keempat, menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Yang kelima, membantu menulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih menggunakan bahasa secara baik dan teratur. Yang keenam, membantu menulis untuk memahami tujuan menulis sebagai harapan memiliki kompetensi dalam menulis artikel. Yang ketujuh, cara untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Di sini saya Muhammad Suheri. Di
Di sini saya akan membahas karakteristik dari artikel. Berikut cuplikannya. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari artikel. Setidaknya di sini saya lihat ada 7 ya. 7 karakteristik artikel yang perlu kalian ketahui. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah byline story. Byline story adalah karya individual, sehingga artikel harus mencantumkan dengan jelas nama penulisnya. Untuk kategori artikel opini, nama penulis biasanya dicantumkan di atas, di bawah judul. Sedangkan untuk artikel di luar kategori opini, nama penulisnya biasanya disimpan pada akhir artikel. Yang kedua, mengandung gagasan aktual dan kontroversial. Artikel apapun yang ditulis hendaknya mengandung gagasan aktual, kontroversial, dan kedua-duanya. Yang ketiga, menyangkut kepentingan umum. Artikel haruslah memberikan banyak manfaat kepada pembacanya. Yang keempat ialah artikel merupakan karya non-fiksi yang merupakan hasil dari proses kreatif intelektual seorang. Yang kelima, tunduk pada kaidah bahasa jurnalistik. Artikel konsumsi surat kabar atau majalah harus tunduk kepada bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang lazim digunakan dalam pers. Yang keenam adalah singkat dan tuntas. Singkat secara filosofis, singkat berarti tidak bertele-tele, langsung pada pokok masalah. Yang terakhir ialah orisinil atau asli tulisan hasil sendiri. Begitulah karakteristik artikel yang saya sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.